juga bersama-sama dengan kita. Saya sebagai anggota DPR Provinsi Papua, Ibu Fauzul Nihaya, beberapa waktu yang lalu Mas Rehan kontak saya dan saat ini saya didampingi Mas Muhtarom. Mas Muhtarom adalah staf ahli Bapak Sulaiman Hamzah. Bapak Sulaiman Hamzah, salam kepada Bapak Ibu semua. Meskipun beliau sekarang posisinya di Merauke, tapi beliau belum bisa ketemu karena saat ini juga ada tamu di hotel dan tadi sama-sama saya di hotel, tapi karena saya sudah janjian, jadi tamu saya tinggal, Bapak yang masih menemani tamu dari luar. Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan media, yang hadir bersama kita saat ini adalah masyarakat korban dari yang mempunyai simpanan di BMT Barakatul Umah, begitu ya. Mereka saat ini hanya ingin menuntut haknya karena sudah bertahun-tahun mereka mengharapkan haknya kembali, ternyata ada banyak kendala sehingga ingin menyampaikan kepada kami di Rumah Aspirasi Sulaiman Hamzah, sehingga saat ini saya secara pribadi sangat membuka diri sekiranya apa yang bisa kami bantu melalui Rumah Aspirasi Sulaiman Hamzah. Tentu ketika disampaikan melalui lewat messenger, melalui telepon, melalui WhatsApp oleh koordinator dari Salor, tentu tidak sangat optimal, sehingga beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa ketika saya ada jadwal ke Merauke, kita bisa ketemu dengan masyarakat dan masyarakat bisa sampaikan kronologinya. Artinya Bapak Ibu punya hak untuk menuntut milik sendiri, kan begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti ada perwakilan yang bisa menyampaikan kronologinya. Tadi sempat saya diskusi atau ngobrol sebelum kita mulai, ternyata sangat luar biasa ya tabungan-tabungan yang ada, dengan ya menurut saya memang sangat memprihatinkan begitu. Apalagi nabungnya juga selesai panen ditabung, ada yang ingin haji, ada yang ingin untuk tabungan pendidikan, ada untuk yang lain, ternyata sangat susah untuk diambil kembali. Ini kan satu persoalan yang menurut saya memang butuh solusi, artinya hak masyarakat harus kembali, kan begitu. Jadi saya mengantarkan begitu saja. Nanti mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang mewakili bisa menjelaskan ke kami kronologinya seperti apa. Yang jelas adalah kami siap menjadi mediator, begitu saja Bapak Ibu semua. Jadi saya persilakan mungkin perwakilan dari Bapak Ibu semua bisa menyampaikan kronologi awal sampai akhir. Karena kalau tadi saya lihat ternyata 2021 itu ya masih menambung ya, bulan 2 ya. Bulan 2, artinya baru 1 tahun ini memang ada kendala dan setiap Bapak Ibu minta uang tabungan itu sendiri tidak bisa keluar. Yang data yang diserahkan ke kami saja sudah sekitar 871 juta. Ini belum semuanya, kan begitu. Jadi saya minta perwakilan untuk menyampaikan kronologinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, khususnya Ibu yang saya hormati dan muliakan, insya Allah menjadikan
kantin masjid. Vaksin 1, 2, 3 yang belum melaksanakan bisa merapat ke samping masjid. Iya. Baik, alhamdulillah Ibu. Mungkin saya juga belum dari mana sama cerita ini itu. Ya nanti saling melengkapi aja dulu ya. Ya, saling melengkapi. Ya, melengkapi. saja. Ya. Baik, Bapak Ibu, Ibu terbanyak mengerti perjuangan saya pribadi khususnya untuk melaporkan ini. Saya mulai dengan inisiatif pribadi. Saya sudah dengar Yamra itu sudah melapor ke polisi, khususnya bagian apa, khususnya susah, pokoknya balik reskrim lah begitu, karena sebenarnya susah katanya ya. Jadi waktu saya dengan Pak Haji Koyo kita bertekad, wah ini sudah dimulai, kapan lagi kita akan saling melengkapi begitu ya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cerita ulang-ulang yang sering dengar ya. Jadi itu saya sekitar 2 jam lebih di BAP sama ya resim itu ya, ya kita resimnya resim tapi apa lu panjang kok sebenarnya itu ya. 2 jam saya sampai sholat maghrib di sana ya, tetap terpisah Pak Haji Koyo sendiri, saya sendiri gitu ya. Panjang sekali, saya juga malah heran kok saya jadi seperti ini gitu. Pertanyaan itu panjang sekali ya, panjang sekali. Saya kan kok jadi salah saya bertanya gitu. Jadi salah. Kok saya kampung? Bapak apa dasar kampung situ? Apa keuntungannya? Siapa yang kasih tahu sana itu? Ini. Sudah, akhirnya ada tak saya apa saya harus bertanya sampai 2 jam lebih. Baik. Kemudian berikutnya setiap bulan tuh gak ada yang lanjut. Setiap teman yang ke saya, ayo saya lapor sehingga nanti semakin banyak lapor, mungkin semakin cepat begitu ya. Nah intinya sekitar mungkin 15 lebih lah begitu, khususnya di pengajian kami ada polisi senior begitu. Ternyata dia komandannya juga komandan yang mem-BAP kami. Intinya kesimpulannya beliau menjelaskan, nanti saya tanyakan ke anak buah saya. Kemudian di bagian saya tanya dan jelaskan, ternyata Bapak polisi sana itu mau gelar perkara tidak menemukan pasal yang akan disangkakan. Intinya sudah memang melakukan pemanggilan. Intinya di situ adalah tanda kutip kayak macet lah begitu intinya. Mau penggelapan tidak ada dicari, gitu. Korupsi yang mana dicari nggak ada karena datanya uang itu kemana ya ada catanya. Intinya waktu macet di luar itu aja intinya, ya. Ya. Termasuk ada salah oknum yang di dalam tanah itu pinjam sebesar-besarnya, kemudian ambil jasa sedang-sedangnya, dan dalam waktu 15 tahun berapa bisa tahu juga, ya. Nah, kemudian alhamdulillah kami teman-teman administratif kita bertemu pertama kali konferensi sampai ini di Masjid Raya Silva tanggalnya. Dan saya ingat jam 1 Ibu, ya jam 1 hari Senin. Kesimpulan kami di situ, saya jelaskan kita ada 3 pihak, nasabah, pemilik, pengelola. Dan saya kesimpulan kami di situ, kami tidak ada hubungannya dengan pengelola, kami hanya berhubungan dengan pemilik begitu. Karena kesalahan kami, gambaran orang awam kami Bu. Saya sampai dulu menamakan sebagai contoh ya, kita misalnya menampung di sebuah lembaga bangkit lah begitu ya, bangkit. Kemudian bangkit itu kecurian entah di kursi pegawainya atau kebakaran banjir, kita nggak mau tahu. Kita tetap ngambilnya kan ke bangkit itu, ke pemiliknya kan seperti itu. Jadi kita simpulkan bahwa yang bertanggung semuanya adalah pemilik waktu itu pertemuannya. Ya. Kemudian ternyata jam berapa itu datanglah Pak Jiagus, tahu semua ya Pak Jiagus. Cerita beliau cerita
dia itu korban juga, artinya korban dari istilahnya pengelola tadi itu, ya. Sebenarnya dia sudah gejala-gejala itu sudah lama, tetapi pemilik nggak ada itikat bahwa ini nggak baik. Kenapa kok masih terus kan? Contoh aja ya. Pengelola mau diperiksa nggak mau, kok dibiarkan? Ancamannya kalau dia saya mau keluar, nanti kelihatan kelemahan kita di mana, dibiarkan. Ya. Jadi Bu, terus terang saja ini aja. Kami ini tidak mau dilempar-lempar, nggak mau ribet-ribet. Yang pertama, target utama kami, dana kami minimal balik kalau bisa utuh, alhamdulillah. Itu target muara kami, target besar kami begitu. Target jangka pendek kami Bu, kami ingin dipertemukan dengan dua manusia itu. Artinya manusia mewakili ya, satu pemilik, satu pengelola. Tolong ditemukan. Tapi Bapak Ibu semua tahu pemilik siapa, pengelola siapa? Tahu? Ya, begini Bu, dari keterangan beliau, pemiliknya itu banyak, karena yang menanam invest juga banyak, termasuk nasional juga yang invest di situ. Kemarin juga ada ibu-ibu WA jawab ke saya, tentang Bu, saya kemarin ada yang pribadi, saya mau mengumpulkan data nasabah, ya, lewat Google Form, terkumpullah sekitar 2M lebih. Ya, nanti juga saya cerita ada kejadian aneh, mungkin lucu juga gitu. Intinya beliau itu memanfaatkan kepolosan kami, kepercayaan kami ke beliau yang tanpa batas itu dimanfaatkan ternyata. Ya, baik kami kembali tadi dulu ya tadi. Jadi Ibu, kami ingin bertemu dengan yang dua manusia itu yang mewakili begitu. Siapa pemilik, siapa pengelola, kumpulkan kami. Karena pengalaman kami, si pemilik juga menghalang-halangi kalau kami ingin bertemu dengan pengelolanya. Nah, waktu itu pun dihalangi juga. Saya bilang, Pak Haji, kami di sana bukan anarkis, bukan mau ambil mebel, bukan mau ambil TV, tidak. Saya mau ketemu saja. Saya mau ada ungkapan dari beliau seperti apa. Penjelasan ya, Iya, dialami juga. Akhir waktu itu diputuskan jangan dulu, karena mau ada pertemuan antara pemilik itu, kemudian salah satu anggota BRD dan satu Pak Babinsan, yang waktu saya lupa namanya. Itu kita tunggu lah. Ternyata WA beberapa hari ada informasi Pak DPRD itu dengan Pak itu mau mempertemukan kedua itu, ditunggu mulai asal akhir nggak datang, tutup. Ya, kami rencana memang polisi sudah mau pertemukan nggak sampai sekarang ini. Rencana kami juga kita mau ujungnya memang mau ke DPRD. Jadi selain mempertemukan memanggil dua manusia itu, juga kami mau dipanggil juga kepolisian yang saat ini seperti apa itu sudah yang dilakukan, dan yang kedua juga kami ingin dipanggilkan dinas UMKM. Terus terang Bu, kami sampaikan ya, menurut saya pribadi dinas UMKM juga ikut bertanggung jawab secara moral. Kenapa? BMT itu bisa operasional karena numpang izin di dinas UMKM melalui KJKS, Koperasi Jasa Syariah apa namanya itu, tetapi dalam operasionalnya itu jauh sekali dari koperasi, jauh sekali, ya. Tidak ada misalnya yang bersinggungan dengan koperasi.
Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena mohon maaf saya juga pengurus koperasi guru yang sudah bertahun-tahun juga, saya ngerti sudah dulu bagaimana koperasi operasional itu. Ya. Jadi mohon maaf nanti juga UMKM dipanggil. Jadi mohon maaf dari itu mohon dibatasi nanti bagaimana caranya ibu lewat regulasi yang ibu lebih paham daripada kami. Pokoknya kami ingin jangka pendek ingin bertemu dengan dua manusia itu. Kalau saya ingin sampaikan. Baik. Kemudian banyak tanda kutip mungkin ya saya sebut kelucuan atau kepolosan, nggak tahu apa istilahnya. Contoh, ada orang nabung. Kalau di lembaga yang resmi adalah bank, itu ditolak uangnya. Kenapa? Nabung, Bu, mana rekeningnya? Nggak tahu. Karena bukunya ada di ya di kotak gitu. Oh ya sudah, nanti saya masukkan. Jadi di situ nggak ada nomor rekeningnya. Kok ya disetor gitu loh? Saya tanya loh, ini yang salah siapa? Nah gitu loh. Itu dia 8.800 diberikan tanpa dia ini dimasukin dari mana gitu loh. Kok yang mau gitu loh. Nah jadi itulah Bu, banyak kemudian jawab penting. Pak, terus saya bagaimana? Saya ini naruh uang di BNT bukan dengan sah, tapi sebagai investasi. Saya nggak berani jawab. Kalau jawab, wah berarti Ibu milik berarti. Tapi nggak ada jawab. Nanti jadi kepikiran gitu. Ya. Jadi ini Ibu, mohon maaf kalau saya ulang-ulang biar jelas kami. Jadi pertama, tolong kami pertemukan dengan dua manusia itu. Kalau bisa resmi juga mungkin melibatkan juga kepolisian, bisa cerita seperti apa, dan juga mohon maaf UMKM juga mohon dilibatkan juga. Karena mohon maaf UMKM menurut saya punya tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan ini. Ya. Izinnya koperasi, tetapi di dalam lapangannya jauh dari koperasi. Kalau saya sama dengan bank biasa, sama persis dengan bank sama biasa. Ya. Tapi juga saya pernah ikut diundang rak di hotel akad waktu itu di sambutan perwakilan dari UMKM menyampaikan bahwa ini dan kutip laporannya nggak benar begitu, karena mana hasilnya wajib, mana sukarela, mana pokok nggak jelas begitu. Nah, tapi nggak ada tidak lanjut begitu. Mungkin itu sementara saling melengkapi, silakan. Mungkin nanti juga ada beberapa yang mungkin belum sempat saya keluarkan, mungkin dari saya. Silakan Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu dilengkapi biar lebih detail kita tahu kronologinya, mungkin menabungnya, kapan terakhir kapan, mengambil tidak bisa, itu biar kita tahu kronologinya. Silakan. Mungkin tadi Mas Rehani atau yang sampai 180 juta tidak ada kabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan banyak terima kasih sekali kepada Ibu Kausuddin Ayah yang sudah memfasilitasi dan bisa mempertemukan kita dengan media ya. Saya sangat bersyukur sekali karena terkait dengan BNP ini, terutama kami yang dari Salor, itu banyak kendala. Artinya kemarin juga sempat kita ambil uang di BNT itu, tapi buku rekeningnya ditahan dengan alasan dia bilang katanya laptopnya rusak. Kalau nggak begitu laptopnya ada di kota begitu. Nah, hal seperti itu saya yakin juga mungkin yang di kota maupun di kampung-kampung lain juga ada seperti itu. Cuma kalau ini tidak saya sampaikan di sini, saya khawatir yang
mempunyai mungkin kayak Pak D, kayak Mbah Mugi itu kalau nggak salah 24 juta waktu ini, 24 juta 300.000. Bukunya itu ditahan, Bu. Bukunya ditahan. Makanya hal-hal seperti ini kalau kita nanti tidak sampaikan, jangan sampai tidak diketahui oleh media dan dari pihak BMT juga lepas tangan. Harapan saya inilah saatnya mungkin kita bicara. Mungkin dari saya itu dulu cukup, yang lain mungkin dari Mbak ini silakan. Iya, silakan Mbak yang sampai tabungan 180 itu tadi cerita kesaksiannya, menabung sudah berapa tahun, mau ngambil bagaimana kan begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyunita dari Salon 2 ingin menyampaikan kalau kesah kita selama ini, selama kita nabung di BMT. Awal mula saya nabung di BMT itu tahun 2018 ya. Terus awal mulanya biasa sih kita nabung, maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Cuman mungkin kita nggak tahu sebenarnya ada masalah apa atau enggak, cuma kan kita nggak tahu. Terus yang terakhir saya nabung itu tahun 2021 bulan Februari. Itu kalau disebutkan saja BMT-nya kan BMT banyak. Orang BMT apaan? Saya nabung di BMT Barakatul Umah. Ini kan? Selama Itu. apa? 2018 itu nggak ada kejadian apa-apa yang kita tahu ya, karena ya kita orang awam nggak tahu juga sih. Terus yang terakhir saya nabung tahun 2021 bulan Februari itu sekitar 40 juta. Itu masih saja diterima. Padahal sudah ada kejadian ini, cuma kan kita nggak tahu. Terus setelah itu ada sih yang kasih tahu saya. Nah, saya datangi tellernya, saya minta penjelasan, dia bilang nggak ada apa-apa. Cuman sampai saat ini saya mau ambil uang saya udah nggak bisa sama sekali. Alasannya uang macet di orang-orang yang tidak benar. Terus sampai yang tahun terakhir itu bulan berapa ya, sampai orang tua saya ada operasi di rumah sakit. Saya datang ke Kak Yono. Itu ya, saya berharap kan karena uang saya banyak ya di situ. 180 juta ya. Enggak, kalau yang saya punya ada 100, cuman kalau mama punya ada 82 yang begitu. Nah, saya pikir kan karena orang tua mau operasi mungkin ya, saya dikasih berapa lah begitu. Saya sudah jauh-jauh ke rumahnya Pak Yono. Nah, sampai sana cuma dikasih 1 juta. Saya pikir ya ampun, ini uang 1 juta nih buat apa? Kalau buat operasi yang mana cukup. Saya minta tolong sama Pak Yono, tolong diusahakan. Dia bilang cuma, ya Bu, kita lagi usahakan karena ada dana talangan begitu. Cuma sampai sekarang sudah 1 tahun ya ini. Sudah ada 1 tahun ini nggak ada juga dana talangan, nggak ada konfirmasi juga. Kalau kita hubungin cuma janji sama kayaknya dia tuh kayak mau lempar begitu masalahnya, nggak mau keterangan yang jelas sampai kita. Mungkin itu saja Bu, kalau sekiranya itu kalau bisa bantu kita. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bu Nur, karena itu uang majelis, uang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah dari Kampung Kulit Pasar. Ini mohon minta bantuan Ibu ya, karena yang di BMT Barakatul Umah itu rata-rata kebanyakan dari kas ibu-ibu majelis taklim. Karena yang Pak Yono itu masuk di majelis taklim dari masjid ke masjid, dari kegiatan
ranting-ranting itu pasti ada di situ, dan dia menjelaskan detail bahwa ayo kita nabung syariah, ayo kita pindah ke syariah. Sampai Bu Imronah punya tabungan di bank lain dikasih pindah semua di bank di BMT Barokatul Ummah. Jadi kami sebagai perwakilan ibu-ibu muslimat NU sekawasan distrik Kulit dan Malin mohon bantuan ibu untuk bisa membantu kami untuk menyelesaikan segala permasalahan ini ya Bu ya, karena dari Masjid Kas Kulit saja mencapai 118, itu baru Masjid Kulit. Rawasari Kas Ranting mencapai berapa? Itu kas majelis taklimnya sekitar 22. Rantingnya Mbak Imronah berapa? Itu ada 53. Ini belum terkoordinir semuanya Pak ya. Masih banyak TPQ, majelis taklim, masjid, kas yang ada di situ semua. Jadi kita kalau kegiatan sekarang susah, uangnya tidak ada. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau menambahi Bapak Ibu semua, saya persilakan biar plong semua tersampaikan. Dari kami juga tahu betul kronologinya begitu. Puas. Iya. Jadi tadi ada beberapa yang belum mau disampaikan. Jadi Ibu nanti di dalam pertemuan kalau memang berhasil dua manusia itu di tengah kami, nanti intinya beliau jadi nggak usah cerita nanti, ya nggak usah cerita, langsung saja ya kapan dana kami bisa kembali, titik aja. Ya. Nah, sekarang itu kalau kita ketemu pemiliknya Bu, ya jawabannya ini mesti jawab. Saya bertanggung jawab. Dan sekarang ini sudah ada beberapa nasabah yang sudah kami kembalikan. Nanti kalau uang kami ada cukup, ya saya kembalikan. Cuma sampai kapan? Kan begitu maksudnya. Jadi kemarin di pertemuan di Masjid Alipun yang sebelum Pak Haji Abdul datang itu kami kesimpulannya dengan dibimbing Pak Haji Abu Bakar, maka yang adalah pemilik. Mari kita hitung semua aset-asetnya, kan begitu. Ternyata Pak Haji Abdul datang cerita bahwa semua asetnya beliau itu sudah dibankkan. Dari bank, kenapa? Kan lo nalangin. Bertanya, lo kabarnya? Ya yang datang di sana, ya datang di sana dikasih begitu. Terus Mas Jalan yang nyicil iya online kan gitu. Ya Allah alam lah begitu, kita nggak tahu. Tapi yang penting kalau pertemuan di situ nggak usah ribet ceritanya, ya. Nah, kemudian juga kalau masalah uang bersama dan bersama Bapak Ibu, saya sudah cerita, saya ini juga korban karena ikut cuap-cuap gitu loh. Jadi mohon maaf, jadi kalau saya ini pegang 8 rekening Bapak Ibu, mulai dari musola kami, UPJ kami, kemudian dana haji pengajian kami, yatim piatu. Ya, jadi kami mengumpulkan, kami punya musola yang alhamdulillah juga melaksanakan Jumatan. Setiap uang infak di Jumatan itu kita tulisi sebagian kita kumpulkan untuk yatim piatu. Yatim piatu. Dan itu alhamdulillah memang sistemnya itu dulu lancar Ibu ya. Ibu tanabung di sana, nanti kalau anak-anak itu perlu pamannya datang ke saya tak kasih slip ke sana lancar gitu. Nah kemudian dalam yang sudah bermasalah ini, beliau memang pernah dilempar-lempar dari Pak Agus, dilempar Pak Yono, Pak Yono dilempar ke siapa gitu. Terus tak ajari cara ngomongnya. Ya, alhamdulillah selama 2 tahun menghadap dengan berbagai cara berkali-kali dari 5 juta, alhamdulillah bisa cair sekitar 3 juta. Itu yatim piatunya. Kalau musola Bapak Ibu sudah selesai foto, waktu rehab bagus, taruhlah kasih keluar 5 juta, ini sudah merehab, yang nggak keluar dibaca pun tidak. Kemudian juga saya kebetulan saya harus nanggulang dulu apa di panitia Natal, karena panitia Natal juga ikut nabung sana lewat saya nabungnya. Akhirnya ya juga ya dia nggak mau tahu juga,
Akhirnya saya kemarin karena 2 tahun pandemi gak nonton bersama, kenapa ya terpaksanya nanggulangi dulu begitu ya. Nah jadi begitu Ibu. Jadi kalau kita ketemu pemilik sekarang begitu jawabannya, saya ini sudah nalangi dan nanti kalau uang ada semua akan saya talangi begitu ya. Jadi nanti sekali lagi Ibu tolong jangan pengen kita permukaan, dan dalam pertemuan itu tidak perlu cerita yang panjang lebar, berarti ujung-ujungnya muter ya. Ya seperti itu. Bapak Ibu tolong sampaikan data-data yang ada sekarang ya. Kemungkinan sekarang kalau Google Form saya buka mungkin sudah di atas 2 ekor Ibu ya, karena teman-teman tak kasih link untuk Bapak tanggung jawab di kota, orang nitip ke ya. Kalau tanggung jawab itu tidak harus nanggung, cuma ini saya saja inisiatif bahwa ayo kita kan harus basis data, sementara data kita nggak ada, udahlah tak kasih link ya, siapapun silakan, yang salur juga ngisi semua. Alhamdulillah saya sudah punya data 2 minggu lalu itu udah 100 data nasabah yang masuk ya. Kalau sekarang saya buka mungkin sudah di atas 2 M gitu. yang Ya. korban sama-sama korban. Ya, dan juga itu banyak sekali yang nggak punya nomor rekening, termasuk buku rekening yang buku biru itu. Mohon maaf, Nah. maksudnya begini Pak, Iya. tidak punya rekening tapi bisa nabung begitu. Ini cukup penting. Ya, jadi Kayak begini Bu ya. tabungan begitu saja. Ya, jadi Bu ada 2 sistem. Ya, ada sistem saya juga mengalami semua. Yang pertama langsung seperti ini ya, ini banyak kasus juga, banyak yang di sana tahan di kantor. Ya rasanya juga tidak perusahaan yang apa saya nggak tahu lah begitu. Sehingga waktu nabung di sini nggak ada namanya. Ibunya nggak itu story loh, kita cerita apa lah, karena keluarga kita. Yang kedua pakai ini Bu. Nah ini juga saya sering pakai. Jadi ini Bu, nanti ini akan menyatu bermuara di satu rekening ini. Nah, cuma kadang-kadang lucunya kata ibu ini rekeningnya yang di BNT itu atas nama siapa? Nggak tahu. Ya. Ada dua buku itu. Ada langsung rekeningnya ini, ada yang ini. Ya. Kalau ini itu biayanya 20.000 kamu buka 20.000. Kalau ini ada biayanya. Ada 2 model ya, ada 2 model. Yang ini langsung, yang biru ini adalah itu nanti mengerucut ke satu rekening. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu saya tanya, kalau punya ini, Ibu rekening utamanya mana? Nggak tahu pasti. Yang kasus Bapak tadi tabungan diminta itu alasannya apa Pak? Bapak yang tabungan diminta, Bapak artinya kan tidak pegang tabungan. Itu kalau hilang pasti tidak bisa membuatnya. Ini kesalahan masyarakat. Ya, alasannya sudah dibuka. Yang pertama, yang kedua karena yang jadi apa ya? Ya ini karena harus dijelaskan ya. Iya, Kita harus tahu. itu teman kita sendiri, orang dari Salor, makanya kita percaya. Karena dari karyawan itu teman kita sendiri, akhirnya kita percaya. Mungkin sehari kita kumpul segala macam, tetangga kan. Ketika di situ dia bilang katanya printnya laptopnya masih di kota atau mungkin printnya rusak, kita percaya. Makanya kita kasih tinggal di situ. Berarti otomatis Pak D sampai sekarang tidak ada bukti. Iya, termasuk saya suka Bu. Gitu. Yang susah. Iya. Karena tidak ada bukti. Iya. Kalau bisa memang itu tetangga sebelumnya yang sudah tercetak harus diminta. Ya, kalau bisa. Kemarin sempat kita minta Bu. Artinya mungkin ini kalau terpublikasi yang merasa menahan itu tentunya kan dia ada, ini yang harapan saya seperti itu. Sempat kita minta datang di namanya Mbak Ririn di Salor 2 ya kan. Nah, dia bilang ini, iya Mas nanti kita ketemu di BNP ya. Habis gugur dia bilang. Saat tunggu di sana itu banyak orang di sana tapi dia cuma lewat saja bukan BNP. Karena di situ sudah banyak orang dia tidak berani masuk.
Ya kami datang ke BNT cuma lewat depan jalannya saja. Begitu. Mungkin seperti itu. Bude masih mau nambah? Kasihan tadi. Bude kesaksian saja nabung untuk apa, tapi kita nggak bisa. Biar teman-teman media lebih detail dulu. Bude berdiri. Berdiri Bude. Begini Bu, saya cuma seorang tamu dan saya itu nabung sedikit demi sedikit dan insya Allah itu saya rencananya pengen haji Bu. Dan waktu itu kan maksudnya sudah daftar kan untuk persiapan kalau berangkat. Waktu itu saya taruh di BRI. Nah, anak saya sudah belajar hijrah Bu. Katanya suruh pindah di Bank Syariah. Ya saya ikut. Kalau saya itu ya seorang awam belajar hijrah toh. Insya Allah berkah toh Bu. Nah ternyata itu di situ saya tuh nggak dengar kalau BMT itu punya masalah. Ya BMT ya baru ketemu rumah. Dan di situ saya itu mau ambil sedikit untuk lebaran Bu. Loh kok ternyata itu nggak ada. Cuma saya anehnya itu loh Bu, pegawainya itu sudah kenal dengan saya. Saya itu naruh itu bulan terakhir bulan 2 apa bulan 1 itu 50 juta loh Bu. Ya, 2021. Nah kok ya nggak bilang kalau bahwa bank itu sudah goyang, itu kok ya nggak bilang. Kecewa saya ya itu loh Pak, Bu. Ya saya minta tolong sama Ibu supaya itu segera uang saya kembali. Saya minta tolong supaya diusahakan Bu. Saya itu cuma petani, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ini demi cita-cita saya, insya Allah berkah ya Bu. Ya cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih ada yang lain, silakan Bu. Ibu tuntaskan saja biar kita tahu semua problemnya, kan kita enak ada teman-teman media kan bisa ini jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengurus muslimat kampung Jemapur. Itu hari bulan puasa sempat dikumpulkan di kantor BMT Darmatul Kurit bersama dengan teman-teman, ada beberapa orang, dan beliau menjelaskan itu ada bertiga Bu, ada Pak Yono, ada Pak Haji Agus, ada Pak Muklis, menjelaskan bahwa untuk sementara tidak ada pengambilan, Ibu tidak bisa ambil, tapi tenang saja. Dikasih alasan, alasannya apa? Ibu tenang saja, uangnya Ibu pasti kembali. Jadi sambil nunggu dana talangan, kami akan prioritaskan yang untuk kegiatan umum dulu. Biasanya begitu Bu. Kegiatan masjid atau kegiatan apa saja yang pokoknya sangat membutuhkan begitu. Jadi kalau untuk pengambilan dana pribadi memang belum bisa, saat itu begitu. Dan ternyata pengajian kami bulan 12 kemarin kan mendapat giliran pengajian rutinan bulanan. Saya sudah melipir 1 bulan sebelumnya, sampai hari H tidak dapat sedikit pun, tidak dikirimi. Jadi kasusnya seperti itu. Bahkan saya sempat datang ke rumahnya beliau juga, ke Pak Yono. Hasilnya juga 0 Bu. Jadi seperti itu keluhan saya. Sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu rumahnya juga, pengelola rumah ini ya. Iya, kita semua sempat datang semua ke rumahnya Bu. Yang jawaban beliau cuma bilang saya cuma membantu gitu. Ya nggak disalahkan. Jadi beliau membantu gejolak yang ada di masyarakat untuk meredam gitu, bahasanya begitu. Saya tidak pernah dijelaskan di atas beliau itu siapa yang pegang kendali lebih ini tidak. Tidak pernah. Jadi itu dari kami dan mohon bantuannya kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi Bapak Ibu, kita dengar semua keluhan yang ada biar kronologi tuntas kami tahu prosesnya begitu. Masih ada Bapak Ibu semua?
Mungkin Pak Ade mau cerita waktu itu tabungan diminta seperti apa? Mungkin jangan dulu. Jadi nanti Bapak Ibu tolong kita siapkan. Karena nanti kita kaget ya. Kaget jawabannya seperti ini. Contoh kita siapkan tadi itu. Betul. Kami siap nalami. Kalau uangnya ada. Itu nanti apa? Kita akan seperti apa? Kemudian yang kedua, ini yang saya senangi. Kita ini nggak pernah baca saat kita buka rekening yang berlembar-lembar atau kecil besarnya itu. Kontraknya. Iya, kita nggak pernah baca itu, nggak baca. Nah, Bapak Ibu ngerti nggak artinya bagi hasil? Jangan kita mengharap, kita istilahnya hitam sendiri loh itu. Kalau itu kita nggak membaca dan ada istilah di situ yang kita ternyata nggak baca. Kalau itu bagi hasil itu ya kalau lembaganya itu untung kita ikut untung. Kalau lembaganya bangkrut ya kita ikut bangkrut. Nah ini harus kita siapkan nanti. Jadi intinya Bu, beliau ini dalam mengelola memanfaatkan satu kepolosan kami, yang paling penting kepercayaan kami yang terlalu berlebihan. Terutama saya juga Pak, saya tidak ketemu. Ya, itu intinya kepolosan kami dan kepercayaan kami yang terlalu berlebihan ini yang dimanfaatkan. Itu aja Bu. Pak Nilsewu, ya. Waktu awal nabung itu kalau kita di bank-bank itu kan ada kontrak ini ya, kontraknya. Bapak Ibu menandatangani itu enggak? Atau langsung asal nabung? Pasti tangan-tangan. Nah, bawa salinannya enggak? Fotokopi salinannya? Oh itu juga. Artinya kan harus dibaca. Misalkan itu memang sebagai apa kontrak, kalau kerjasamanya seperti apa, itu Bapak Ibu harus paham. Berarti satu pun tidak ada yang punya salinan itu? Ada? Ada. Oh, tapi ada ya, ada. Tapi pernah terbaca belum Mbak? Bukan, yang kontrak tanda tangan pinjam. Kalau kita pinjam di bank-bank BRI atau apa kan ada kan? Iya, jadi Bu, terus terang Bu ya, kan saya juga beberapa kali buka rekening. Jadi itu nggak ada sana tuh, kita lihat tanda tangan saja dan berlembar-lembar, terus yang kecil-kecil lagi, kecil lagi. Nggak terbaca. Itu dia, kita siapkan, ya kita siapkan. Makanya nanti kita nggak mau bermain kata-kata di sana itu. Intinya kami orang awam, orang kecil, kami nggak perlu cerita lah kalau tadi nangis semua. Tolong kembalikan dana kami diktik aja, ya. Kalau main kata-kata, terus terang kita kalah suka main kata-kata, ya. Iya. Iya. Saya pernah juga hanya ngobrol secara nggak formal ya dengan ketua PNT Papua, ya Papua. Kalah kita, pemilik kalah, ya kalah. Jadi tadi sentrasi lengkap mereka itu. Nah, jadi sebenarnya adalah jadi kita harus memang itu tadi terlalu polos kita ini, kami ini terlalu polos dan terlalu percaya saja. Itu dimanfaatkan. Jadi usaha kami mohon maaf atas ya tanda kutip keawaman kami, kepolosan kami dan terlalu percaya kami. Karena selama ini belum ada orang-orang yang berjuang lewat itu. Mereka percaya. Apalagi Ibu tadi itu kata pengantar hijrah. Kan belum ada. Itu dia. Maaf Bu ya. Jadi Bu tadi nggak bermain kata-kata. Kami ini tegas saja. Tolong dana kami kembalikan. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup atau masih ada yang lain, Bapak Ibu? Ada lagi atau cukup? Cukup ya.
Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan media. Dari penjelasan yang disampaikan, memang masyarakat tidak banyak menuntut. Artinya yang penting uang kembali kan begitu. Bahkan tidak ada yang namanya nabung harusnya dapat bunga begitu, urusan lain begitu ya. Yang penting uang kembali. Karena posisi kami di sini adalah sebagai mediator. Tadi yang disebutkan tadi bahwa masyarakat ingin ketemu sama-sama pemilik dan pengelola. Kami tidak janji, tapi setidaknya saya akan berusaha untuk melakukan itu. Kalau memang bisa duduk bersama untuk mendengarkan penjelasan kan lebih baik. Artinya kan masyarakat jangan digantung saja kan begitu. Ketemu ini, bilangnya ini, ketemu itu, bilangnya itu kan begitu. Artinya ini itu tidak ketemu kan begitu. Nah, Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu pulang dari sini saya coba berkomunikasi juga dengan pihak-pihak yang Bapak Ibu maksud. Yang jelas kami ingin masyarakat juga tidak dirugikan, apalagi kalau tadi cerita dari tanam sedikit-sedikit ingin dipakai haji dan lain-lain. Ini kan sangat kasihan, apalagi padi juga sama, nabung tidak ada bukunya. Ini kan juga satu persoalan yang memang harus sama-sama kita duduk bersama cari solusi. Jadi mungkin itu saja. Saya berharap rekan-rekan media, ini adalah masyarakat kita menuntut haknya, karena mereka menabung, itu adalah uang mereka sendiri dan itu hak mereka. Dan kami berharap untuk pengelola dan pemilik yang tadi beberapa kali sudah disebutkan juga ada itikat baik. Ada itikat baik, bisa ketemu sama-sama menjelaskan. Kalau memang posisinya pilot juga harus dijelaskan. Tadi juga masyarakat tidak tahu sebetulnya model kerjasamanya seperti apa, apakah bagi hasil dengan dana yang diberikan juga ternyata tidak tahu. Karena tidak mempelajari kontrak awal saat menabung dan lain sebagainya. Nah, nanti coba kita sama-sama komunikasi dengan pihak sana. Nanti mohon dibantu nomor kontaknya, karena Bapak Ibu pasti kan punya kontaknya. Tapi karena susah mengontak langsung ya sekarang ya, siapa tahu lewat tim kami dari Rumah Aspirasi, khususnya dari saya sendiri, bisa ada itikat baik untuk sama-sama saya ajak bicara dan ketemu Bapak Ibu semua. Itu harapan kita begitu. Syukur-syukur sebelum saya kembali ke Jayapura, kita sudah bisa duduk kembali, memfasilitasi Bapak Ibu bisa ketemu. Dan hanya ada satu harapannya, bahwa uang kembali, kan itu saja Bapak Ibu. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak, kita berdoa saja. Semoga niat baik kita untuk menuntut hak kembali Bapak Ibu semua Allah mudahkan. Dan yang jelas Bapak Ibu bersabar, selalu dibuat rileks saja. Karena tadi ada cerita sampai menunggu juga ada yang sakit, meninggal, yang hak-haknya juga belum terpenuhi sampai sekarang. Saya berharap Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, positive thinking saja. Insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita kalau kita juga terus berikhtiar dengan cara-cara yang baik saja. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalau mau diperkuat lagi wawancara silakan sambil kita tunggu makan. Perlu wawancara nama-nama. Siapa yang bisa? Iya, Pak, nomor Pak Yunus ada. Yang satu lagi Pak Agus tadi. Iya, minta nomornya Pak Agus sama Pak Mulis. Kalau Pak Yunus saya Pak Yunus. Umum siapa yang mau bisa diwawancara? Siapa? Di antara ibu perwakilan sekolah. Ada Pak Agus. Oh, bapaknya, boleh lah. Sama ini ya, teman-teman media buat embel judul satu kan, yang ibu tadi misalkan untuk rencana haji, nabung sedikit-sedikit. Artinya kan sisi kemanusiaan kita harus angkat juga gitu, bahwa masyarakat menabung tuh untuk keperluan mereka. Iya. Jadi ada sisi kemanusiaan yang teman. Sewaktu-waktu panggil
Memang saya sudah daftar Mas, tapi kan ini untuk maksudnya nanti kalau sudah waktunya tiba toh saya nabung taruh di situ. Pertama memang di BRI lah, terus saya pindah di situ katanya kan ya apa aman, dijamin aman juga lah. Delalah waktu mau lebaran saya itu mau ambil sedikit, ternyata kok sudah nggak bisa diambil. Nah, saya toh Mas, suami saya itu punya tekanan. Itu tiap hari dia tanya-tanya terus saya hibur karena apa dia yang usaha di tani menang gitu sedikit ditabung di situ supaya cita-citanya terkabul. Itu ternyata gini jawabannya para pimpinan kalau mau diambil nggak, yang penting katanya aman, katanya ada, tapi ternyata nggak ada. Saya sudah ke rumahnya Pak Yono jawabannya suruh nunggu, tapi sampai sekarang nggak ada jawaban lagi. Saya telepon nggak dijawab. Pak Yono itu siapa? Pak Yono itu dulu pimpinan ya BMT itu. Terus saya sudah ke rumahnya Pak Agus, saya suruh nunggu sampai sekarang nggak ada jawaban. Berapa menabung sejak kapan Bu? Saya sejak 2017. Berapa total uangnya tabungan? Di situ ada 96 juta. Ibu menabungnya di BMT mana Bu? BMT itu apa? Rumah itu. Bisa alamatnya yang alamat di Kurik. Di Kurik pasar. Ya di Kurik. Yang dipegang sama Mas Adi. Ya kecewa saya itu begitu Mas. Itu yang apa karyawannya itu saya waktu itu kan ambil 50, saya pinjamkan teman saya. Dan saya kembalikan. Padahal itu sudah goyang kok ya nggak dikasih tahu Bu. Ini bang ini sudah masalah kok ya nggak dikasih tahu. Saya itu kecewa sekali ya itu. Mas Adi itu salah satu pengurus di BMT juga. Itu Mas Adi itu karyawan, tinggalnya di Yugin. Yaitu yang pegang tuh. Terus kemarin sempat Pak Yono itu saya tanya, begitu katanya uang itu Bu, saya sudah nggak pegang uangnya Ibu. Saya tahun 2018 saya sudah dipecat, sudah nggak kerja di situ. Saya lebih panik lagi Bu. Kok pimpinan kok bisa malah bicara begitu, saya terus agak kecewa lagi. Saya, Pak Yono itu dulu pimpinannya. Pengelola. Ya, Pak Sugiono ya. Ya tidak tahu. Rasanya Pak Agus, Pak Yono itu, ya. Pak Muklis itu 3 itu pokoknya kepada saya Ibu Saniem dari Kurik 4. Sanim ya, Saniem. Ya. Tinggalnya di mana Bu? Awal tadi 50 juta itu ya. 96 juta. Ya. Menabung tanggal berapa Bu? Saya nabungnya tanggal ini. Ini saya dari tahun 17 terakhirnya yang kita foto. Berarti jenengan nabung berapa 20-an? Sampai 3 bulan ya. Karena nanti kalau misalkan dikumpulkan, siapa tahu ada memang menyediakan, kan harus melihat buktinya keluarga kita ya. Kan jangan sampai ya namanya yang kan atau terlingsut atau hilang atau itu kan khawatir. Nek sakit dengan paksa kalau karena nek dengan pegang buku mungkin nek misalkan buku ditumpuk mau dikasih dibayar dengan betul ada bukti. Nonton ya, sakit dengan nyuwun bukti dengan buku. Kalau nggak ada bukti sama sekali kan nggak ada data yang berpegang. Solusi yang bagi teman-teman yang Nggak ada
Bu ini, saya dari A ya. Nanti kalau ada kita minta tolong dijemput. Kalau saya jangan dah. Apapun anak-anak